Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Menjaga hati kita agar tidak gampang kita meremehkan orang lain. Kalau sudah meremehkan orang lain itu maknanya apa? Ngeremehkan orang lain itu sebenarnya aja kayak gini kayak. Merendahkan orang kita jomblang, kita sombong. Kapan orang sombong merendahkan orang lain? Kapan orang merendahkan orang lain? Satu, dia sombong sudah. Kapan dia merendahkan orang lain, dia sombong. Tapi ternyata di saat seseorang rindu mengangkat orang, maka dia akan menjadi orang tawadhu. Kalau sudah orang tawadhu, rafa'allah, Allah akan angkat derajatnya. Maka yang sangat perlu kita perhatikan saat ini, jangan biasa melihat kekurangan orang lain. Jaga matamu dari mencari-cari aib dan celahnya orang lain, hai hamba Allah. Harus kami sampaikan hadis cinta Nabi ini. Nabi cinta kepada kita, maka Nabi ngasih rambu-rambu. Maka pastikan Anda menjadi orang yang tidak pengen tahu tentang aibnya orang, celahnya orang, rahasia orang. Ada orang pengen tahu rahasianya orang, peka betul dengan urusan rahasia orang. Isyarat pun sudah paham. Sampai gambarannya begini loh, duduk begini nih, di sampingnya temannya lagi buka handphone, urusan dengan keluarganya, suaminya. Dia cuma ngelirik saja, sudah masuk, paham dia. Saya nyimpulkan panjang lebar dia, bisa cerita. Tapi hadir pengajian nggak paham-paham tuh orang. Tapi kalau ngelirik itu, kalau ke rumahnya orang, itu kan banyak buku-buku itu. Yang pertama kali dilihat ada buku agenda. Ada handphone ketinggalan, langsung kilat 2 menit ke kamar mandi, temannya sudah bisa tahu semuanya. Kemana iblis yang membimbing agar mengetik, tahu dia. Memang itu orang busuk. Jangan Anda jadi seperti itu. Kalau ada di antara yang hadir merasa dirinya memang orang model semacam itu, kalau Anda tidak segera tobat, Anda akan sengsara di dunia dan di akhirat. Kenapa? Di dunia akan dihinakan Allah, menjadi orang tidak terhormat, dan di akhirat lebih serem lagi, dihinakan, dan tempat kehinaan di akhirat di mana? Di padang mahsyar, nyungsep sampai neraka. Naudzubillah. Maka ayo, jangan Anda pengen tahu tentang celahnya orang, dosanya orang. Akan tapi ayo kita sibuk mencari kesalahan kita dan dosa kita. Ada suatu ketika ada orang di negeri Arab itu kan ada harim bulbet. Itu harim itu adalah ada rumah, nanti ada halaman atau belakang halaman yang ada tambahan, di situ kasih tembok melingkar begitu. Sehingga kalau punya anak gadis di dalamnya buka kerudung nggak kelihatan dari luar. Kebayang ya? Itu adalah biasa rumah kehormatan di sana. Dan kalau kita buat rumah sekecil apapun, barangkali perlu membuat semacam ini, paling tidak di belakang, sehingga kalau istri kita, anak kita pengen buka kerudung, alam bebas di belakang ada. Biarpun rumahnya sangat kecil, tapi di belakangnya ada tempat begitu, jadi lega. Coba saja. Kamarnya kecil banget, tapi di belakangnya ada yang tertutup dengan pagar, melingkar begitu. Anda bisa buka kerudung begitu, di luar. Dan ini ceritanya ada seorang laki-laki ini penasaran, ngapain si tetanggaku, dia naik tembok begitu, ngelihat rupanya tetangganya lagi mabuk. Wah, dia ini kayaknya baru belajar atau ikut kelompok yang amar ma'ruf nahi mungkar gitu barangkali itu. Semangatnya luar biasa, dikit-dikit Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, itu semangat dia. Turun dia langsung ke tempatnya khalifah. Ya khalifah, saya mau lapor. Lapor apa Pak? Penting nih. Waduh, amar ma'ruf nahi mungkar. Waduh, serem banget. Allahu Akbar. Terus saya melihat tetangga saya mabuk khalifah, harus segera ke aparat untuk ditangkap. Sebentar, kamu lihat di mana? Di rumahnya. Gimana ceritanya? Saya hanya penasaran khalifah. Kemudian saya naik tembok, saya ngelihat dia lagi mabuk. Oh begitu, berarti kau yang dicambuk bukan dia. Ngapain kau naik-naik tangganya, temboknya orang? Hah? Lihat, Islam itu indah. Ngapain pengen tahu temboknya orang? Jangan Anda pengen tahu aibnya orang, celahnya orang. Semua dari kita punya kekurangan. Anda itu karena jarang bergaul dengan kami, hanya ketemu 3 bulan sekali, kadang-kadang saya tidak datang kan, makanya tidak melihat kekurangan kami. Anda kumpul sebuah 1 jam aja kayak langsung nyimpulkan. Memang kita semuanya memang kekurangan, ya Allah.
Maka jangan mencari-cari kejelekan orang lain, aibnya orang lain, dosanya orang. Cukup, jaga mata. Dan termasuk pasangan, dan jangan Anda pengen tahu rahasia masa lalu pasanganku. Penasaran, kamu dulu ngapain sih waktu mudamu? Sudah jadi istrinya tuh tutup semuanya, jadikan dia wanita tercantik, tersolehah gitu loh. Jangan bermacam-macam. Ada seorang suami ini memang harus masuk psikolog juga, atau bahkan kasih psikiater, kasih obat. Kadang tanya, kamu dulu pernah anu nggak waktu sekolah? Ngapain kamu dengan punya pacar enggak? Ngapain tanya-tanya? Sudah jangan tanya. Kalau kamu dijawab nangis kamu tuh. Sudah ditutup oleh Allah, kok banyak pengen tahu. Jadi ada, nggak boleh. Karena nanti efeknya apa? Efeknya merendahkan. Suami istri merendahkan, caci maki, olok-olokan. Bukan pendidikan baginda Nabi. Maka kami pun juga tidak terlalu senang kalau ada orang cerita tentang kekurangan saudara kita, dosa saudara kita. Ada orang dosa di tengah malam, biarkan Allah Maha Pengampun selesai. Bukan kita membiarkan kemaksiatan, tidak. Jangan Anda usil pengen tahu. Kadang-kadang ini ahli ibadah loh ya. Ahli tahajud, wah hebat banget dia. Hafal Quran, ahli tahajud, ahli zikir, ahli maulid, sholawatan, paling rajin di majelis taklim, Masya Allah. Tengah malam, jam 3 malam baru tahajudan. Hidupnya di kota. Lagi begitu, ada suara motor tetangga jam 3 malam. Dia buka gorden rumahnya. Setelah ngelihat begitu, sang ibu yang katanya solehah tadi, suami istri soleh-solehah banget, buka gordennya, kelihatan rupanya ada motor laki-laki nganterin anak tetangga, anak gadis umur 2-3 tahun. Apa kata sang ibu? Pak, astagfirullah. Kenapa bu? Anak tetangga si itu. Kenapa? Jam begini dianterin laki-laki, ya Allah ngapain? Astagfirullah. Ya Allah. Kata suaminya, astagfirullah. Ibunya dulu juga gitu. Ibunya dibawa-bawa. Padahal lagi tahajudan. Banyak orang model begitu tidak sadar, seolah-olah dia malaikat. Ibunya lengu, kemana-mana, wah habis sampai malam. Besok status hati-hati. Zaman sekarang orang tua tidak peduli dengan anaknya, dibiarkan pulang malam jam 3. Padahal nggak tahu dia itu sebenarnya anak kehabisan bensin, anak motor manjur. Ini hati busuk, suka mencari-cari kejelekan orang. Hati-hati. Nggak ada perlunya Anda urusi dirimu sendiri, hai hamba Allah. Banyak dosamu, dosa kita yang kita sendiri bingung hitungnya. Karena apa kita harus ngitung-ngitung dosa orang? Bicara amar ma'ruf nahi munkar babnya beda. Amar ma'ruf nahi munkar itu sudah terbukti dalam sebuah kemaksiatan, dan itu pun ada cara yang indah kalau kita ingin mengingatkan, bukan bikin orang malu. Kalau kita melihat tetangga kita berdosa, kalau kita ngerti adab akhlak, kita datangi dengan cara lembut, bukan langsung grebek. Anda dari hati ke hati, dari hati ke hati. Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang alim besar, punya murid, ya alim juga muridnya. Kebetulan suatu ketika muridnya ngasih pengajian kayak begini. Rupanya dilihat oleh Imam Ahmad, pas Imam Ahmad lewat begitu, muridnya kena panas, beliaunya tidak kena panas. Mohon maaf ibu yang kena panas, kami mohon maaf. Saya rupanya dalam hal ini belum bisa patuh dengan Imam Ahmad ini. Karena saya, Imam Ahmad melihat ini nggak benar ini. Ditunggu besok pagi subuh-subuh, Imam Ahmad mengendap-endap masuk ke rumah muridnya. Diketuk pintunya, kaget. Ada apa imam? Ada apa guru? Sini. Nggak ada orang kan? Nggak ada guru. Ada apa? Saya ingatkan kamu, tolong besok kalau kamu ngajar, jangan sampai kamu kena lindung, jamaahmu kena matahari, ya. Ngingetin itu tak aja pakai sembunyi. Begitu adabnya orang dulu, bukan ceplos enaknya sendiri, medsos belum jelas lagi, fitnah lagi dan sebagainya. Melihat saja perlu ditafsiri loh ya, jangan-jangan dia nggak salah kan begitu. Tapi hati buruk, Masya Allah, hati busuk, lihat orang jelek semuanya. Sampai kadang-kadang guyonannya, ini kalau perempuan melangkah jalannya gitu itu nggak perawan, sudah melahirkan. Enak. Ajib, perempuan ngomentari begitu, padahal jalannya dia juga nggak baik-baik banget. Memang dasar kebiasaan jelek. Ayo pernah dengar itu kan? Itu tidak tahu model dari mana. Terus hatinya hasud, dendam, jelek, hidupnya jelek. Tetangga kaya pun juga nggak senang dia. Pejabat baru, korupsi. Padahal dia kerja keras dari kecil.
Setetangganya, bukan pejabat, bingung dah. Dia bisa kaya dari mana? Pesugihan, tuyul. Orang jelek hati, selalu mandang orang dengan mata merendahkan. Baik, Anda jangan pengen tahu. Kalau ternyata Anda jangan pengen tahu. Kadang terlintas, mohon maaf, mungkin terlintas bayangan Anda tentang kejelekan, tentang ibunda ayah Anda. Tepis, tidak. Bahkan kalau Anda melihat, semoga salah pandang, salah baca saya, SMS salah baca. Maka wahai ibu yang soleh, bapak yang soleh, ini amanat antara Anda dengan Allah. Jangan Anda nakal, jangan Anda buat dosa, jangan. Kemudian di sisi lain kami ingatkan, nggak ada perlunya seorang istri pengen tahu isi handphone suaminya, dan tidak ada perlunya seorang suami pengen tahu isi handphone istrinya, sebab hari ini handphone kayak hati. Seorang istri bisa saja punya rahasia dengan ibu yang tercinta, dengan saudarinya dan sebagainya. Dan saya tidak pengen melihat handphone siapapun. Mau dia ditutup di dalam handphone. Kalau Anda punya penasaran, Anda sendiri terseksa. Kalau mungkin ada seorang istri yang, tapi suami saya kayak mencurigakan, Bu, ya apakah boleh saya melihat? Ntar dulu, ente siap tidak? Kalau seandainya melihat terus nggak benar, apa yang Anda lakukan? Anda marah, cemberut, atau Anda bisa menahan untuk bisa menyelesaikan masalah? Ayo, kalau Anda belum kuat, jangan lihat. Tiba-tiba ngeliat langsung banting handphone dan sebagainya. Wah, berantakan. Tatanya ibu iseng temannya, hewean, kuyan. Sudahlah, jaga hati itu penting ya. Jangan pengen tahu rahasianya orang. Baik, pertama jangan pengen tahu, setelah tahu berusaha untuk melupakan, kemudian setelah berusaha untuk melupakan, pastikan Anda tumpangi, ini yang penting banget. Tumpangi dengan panjatan doa, ya Allah, semoga, yang mungkin ibu yang solehah tahajudan, ya Allah, tetanggaku jam begini, semoga bukan karena nakal, semoga karena hal lain, ya Allah, ampuni dia ya Allah, berikan petunjuk ya Allah. Kemudian ini adalah ayo kita biasakan kalau Anda melihat kejelekan tetangga dan sebagainya. Pertama, jangan dibicarakan. Saya rentet. Jangan Anda pengen tahu, tulis. Yang kedua, setelah Anda tahu berusaha untuk melupakan, setelah Anda tahu, lihat beneran, bukan prasangka ya, melihat beneran. Kemudian setelah itu apa? Anda tumpangi dengan doa kebaikan. Anda jangan ceritakan pada siapapun. Mohon maaf. Jangan ceritakan pada siapapun dari bangsa manusia. Anda menceritakan, wah ini dosa gede Anda. Menggunjing. Biasanya penggunjing diingatkan, memang benar kok. Lah itu gunjing ya. Kalau nggak benar fitnah itu. Baik. Kemudian apa? Jangan bicarakan ke orang lain, kemudian tumpangi dengan panjatan doa kebaikan, kemuliaan. Jangan biasa dengan kalimat jelek. Muncul orang istimewa. Akhlaknya baik. Dan ini pun perlu kita hadirkan di hari ini, penutup waktu. Nanti akan tanya di hari politik ini, di bulan politik ini. Ingat, tolong dengar semuanya. Dan kami berharap bahwasanya calon presiden ini mau mencatat omongan kami ini. Dan setiap spanduknya ditempelin kalimat ini. Saya pede karena yakin itu yang kami rindukan. Ya nggak berani nulis, ya nggak tahu apa yang diinginkan nanti. Apa sederhana kalimat yang perlu saya sampaikan. Kami rindu bahasanya Anda ini biar beda pilihan, tidak musuhan, tidak berantem, kan itu. Kita sudah lama ribut kan, kampret sama cebong, tahu? Di mana dia? Masya Allah. Ada orang ribut dengan hal semacam itu. Yang satu jadi presiden, yang satu jadi menterinya, sudah selesai. Bisa menehente bareng. Yang di bawah berantem nggak selesai. Keluarga nggak tegur sapa. Tapi kita pengen bahasanya pemilu ini adalah indah. Anda harus jadi orang cerdas. Jangan mau diadu domba, diajak bermusuhan. Suami sama istri bisa saja beda pilihan dulu ya. Oh ini kantornya beda, ini kantor sana beda pilihan, nggak ada masalah, tetap indah mesra. Akhir pemilihan nanti langsung ke dokter positif kembar 3. Jangan bikin ribut masalah. Sebab gara-gara beda ini, grup WA ada satu yang Masya Allah itu juga nggak enak hati di masjid. Dia paling vokal, dia paling begini, sudah nggak enak masjid. Maka ambil rambu-rambu ini, insya Allah di masjid ini indah, di WhatsApp Anda indah, rumah tangga Anda indah, sederhana. Hamba Allah dengar, catat ini semuanya. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Itu saja sudah. Kalau Anda mau pakai ini,
Kalau ada calon presiden nggak berani mengangkat kalimat ini, nggak tahu apa yang diinginkan. Karena saya capek, saya melihat permusuhan luar biasa. Sudah, kita jangan bermusuhan, hei hamba Allah, kita perlu indah. Ingat, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Hei tim sukses, Anda harus berani ngomong gitu. Makanya biarpun katanya mendukung orang, memang calonmu itu bukan malaikat ya. Sebab ini adab, akhlak jadi Nabi. Nabi pernah melarang, hei anak muda, jangan kau caci ibumu loh ya. Jangan kau caci ibumu. Kan nggak masuk akal ya Rasulullah, bagaimana seorang anak mencaci ibunya? Oh ada, kau caci ibunya orang, maka orang itu akan membalas mencaci ibumu. Anda mencaci calon orang lain, dia akan mencari calon Anda dan akan dicaci. Anda berarti mencaci calon Anda sendiri. Tidak beradab Anda itu. Kenapa caci maki? Memang calonmu malaikat. Saya juga tidak tertarik dengan sebagian. Ada kita masuk ke grup-grup, saya tidak balas. Sudah mulai caci maki gaya malaikat, kayaknya calonnya malaikat. Sudah mencaci yang lainnya habis-habisan. Semuanya caci maki. Coba dia. Mana adabmu? Mana akhlakmu? Hai hamba Allah. Kita perlu belajar adab akhlak. Sudah kelihatan Buya begini, kalau masih melakukan berarti Anda ini dungu bener. Nah, ini saya rindu Anda bahagia. Kadang harus pakai bahasa kasar ya. Ada kelas orang cerdas pakai isyarat faham ya. Ada orang cerdas rata-rata harus pakai omongan. Ada orang kelas bebel pakai pukulan kayak hayawan, kayak binatang. Tidak tahu Anda ini kelas apa. Kami rindu damai, betul. Berbeda agama, beda suku, nggak perlu caci maki. Hitam dengan putih bagusan mana sih? Yang bener, rambutmu putih. Enggak kan? Enggak juga, tergantung dong kok enggak. Tidak jaminan putih lebih bagus dari hitam. Coba dibilang rambut putih enggak enak kan? Sudahlah, jangan bangga dengan keputihanmu atau bangga dengan hitammu, udah ada. Sudah salah ibu, coba dibukanya hitam, jangan rambut putih rambutnya. Putih rambutnya. Seperti itu sebetulnya. Enggak perlu kita. Semuanya punya kebanggaan masing-masing. Sallallahu